Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Oke, kemarin kita sudah berpetualang dengan namanya flowchart dan teman-temannya ya. Ini kita sudah balik lagi sekarang ke programming lagi. Bedanya apa? Kalau yang sebelumnya kan kita cuma pakai for, while, if, bolak-balik sama fungsi ya, bolak-balik pakai itu. Nah sekarang kita tambahin nih, tambahinnya itu kalau kemarin kan cuma manggil fungsi langsung ya, misalnya manggil fungsi printf, manggil fungsi printf, scanf, jadi tidak ada fungsi-fungsi yang perlu penanganan sebelumnya kecuali waktu bikin random number ya. Ya, kita pernah bikin pernah ya. Jadi random number itu cukup pakai random doang, nanti keluarnya angka random tapi selalu sama. Kalau kita pakai sheet maka akan berubah itu ya urutannya. Oke. Di sini kita akan menggunakan apa yang namanya struktur bit manipulation dan enumeration ya. Ini kita lihat sampai mana kita belajarnya. Nah, apa itu struktur? Biasanya kan kalau kita bikin variabel itu integer nama variabel, float nama variabel, itu hanya mewakili satu tipe data aja. Gimana kalau kita ingin satu variabel mewakili beberapa data di dalamnya? Pakai yang namanya struktur atau struct ya. Nah, ini kalau kita bikin struktur itu isinya itu bisa variabel yang lain. Nah, variabel-variabel ini disimpan di alamat memorinya sendiri. Jadi meskipun di situ isinya banyak, dia tidak akan mengganggu memori yang satu struk gitu. Contohnya gimana? Contohnya begini. Saya mau bikin data struktur namanya mahasiswa, dan struktur mahasiswa ini ulangi lagi, saya ingin membuat tipe data, tapi tipe datanya itu bukan yang integer float, tapi dia suatu isinya kumpulan tipe data yang lain. Contohnya apa? Saya mau bikin tipe data namanya mahasiswa. Tipe data mahasiswa ini mempunyai tipe data yang lain, yaitu char yang untuk variabel name dan char yang untuk variabel nama. Cara bikinnya jadi gimana? Kita pakai struct ya, struct seperti ini. Struct ini seperti ini. Terus nanti ini nama strukturnya, namanya mahasiswa. Kasih kurung Kurawa. Di tengah-tengahnya ini dipisahkan dengan titik koma, itu adalah variabel yang ada di dalamnya ya, name atau yang lain bisa, char alamat, integer kelas, integer semester, boleh gitu. Jadi kalau dilihat-lihat itu biasanya ini digunakan buat database ya. Oh, database kan kadang-kadang kita punya isinya itu database mahasiswa, isinya apa? Isinya varchar name sama isinya varchar nama. Nah, ini kalau dibuat ke dalam kode namanya jadi struct. Ada juga nanti yang namanya kelas, tergantung bahasa pemrogramannya. Oke. Nah, di sini saya ingin membuat struktur namanya mahasiswa. Dia mempunyai dua properti ya. Yang pertama variabel name dengan tipenya string, yang kedua variabel nama dengan tipenya string juga. Ya. Nah, setelah saya bikin strukturnya ini menjadi ini menjadi tipe data baru ya. Kalau saya mau bikin variabel dengan tipe data mahasiswa, gimana caranya? Seperti ini. Struk mahasiswa ditulis ya. Struk mahasiswa, nama variabelnya ini Bambang.
atau struk mahasiswa, kita punya array IMM isinya 10 dengan tipe datanya struk mahasiswa. Atau kalau mau bikin pointer sama pakai bintang, titok, PTL. Ini artinya kita mau bikin pointer tipe datanya struk mahasiswa. Yang ini kita bikin array tipe datanya struk mahasiswa. Kita bikin variabel Bambang tipe datanya struk mahasiswa. Ngisinya gimana? Ngisinya seperti ini. Kurung Kurawa, struk mahasiswa Bambang sama dengan kurung Kurawa. Kurung Kurawa ini 1, 2, 3 dan koma Bambang ya. 1, 2, 3 ini apa? 1, 2, 3 ini dia akan ngisi NIM-nya. Bambang ini akan mengisi namanya. Pak, kalau saya dibalikin gimana Pak? Bambang 1, 2, 3. Jadi nanti NIM-nya itu Bambang. Namanya itu 1, 2, 3 ya. Urutan di sini harus sesuai dengan urutan di sini. Oke? Kalau saya ingin ngubah NIM-nya aja setelah bikin begini gitu loh. Gimana caranya? Seperti ini. Bambang titik NIM 1, 2, 3 ya. Pakai titik. Tapi ada beda perlakuan kalau kita bikin tipe datanya pointer. Kalau ini pointer, kayak di bawah ini, struk mahasiswa bintang Bambang, nanti ngisinya itu Bambang pakai arah panah ini ya, arah panah NIM. Itu perbedaannya. Kalau kita mengakses tipe data struk dengan tipe data biasa maupun pointer, ini enggak berlaku kalau pakai tipe data biasa kayak integer, float ya, nggak berlaku pakai ini. Tapi khusus yang struk pengakseskannya beda. Kalau bukan pointer dia pakai titik. Kalau dia pointer maka dia pakai arah panah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada Pak. Gimana? Itu T2 pointer tuh kepanjangannya apa Pak? T2 pointer gitu. Oh, enggak, ini cuma nama variabelnya aja. Saya biasanya kalau itu bikin pointer, saya kasih tanda PTL atau pointer gitu. Kenapa? Supaya saya tahu bahwa ini itu pointer, perlakuannya beda. Ini cuma nama aja sih. Berarti bebas gitu kan Pak? Bebas. Oh iya. Ya, Makasih cuma, Pak. ayo. Ada lagi? Ini tuh apa bedanya sama array, Pak? Array itu isinya kumpulan tipe data yang sama ya. Jadi array isi 10. Berarti tipe data misalnya ini integer A kurung Kurawa 10. Berarti saya itu isinya array dengan nama A, isinya 10 dengan tipenya integer. Kalau ini itu struktur, jadi bukan array. Jadi yaitu saya punya data, saya punya tipe data mahasiswa. Isinya apa? Isinya di sini ini kebetulan isinya itu 2 variabel, yaitu NIM dan nama. NIM tipe datanya string, nama tipe datanya juga string. Beda ya. Dan apakah struktur itu bisa jadi array? Bisa kayak ini nih, IMM 10. Saya punya variabel, saya punya array namanya IMM, jumlahnya 10 dengan tipe datanya mahasiswa. Jadi nanti IMM indeksnya 0, isinya apa? NIM dan nama. Ya? Masih bingung? Kita bikin habis ini ya, biar kita lihat. Oke. Ini contoh yang keduanya, kita ingin mengisi Bambang ya.
Tapi ini ngisi terpisah. Kalau cara ini kan kita ngisi langsung nih 1 2 3 bang nih. NIM-nya 1 2 3 bangnya dikasih nama, disimpan di nama. Nah, kalau mau diisi terpisah gimana? Kayak begini. Struk mahasiswa bang titik koma, nanti di bawahnya ketika ingin dipakai bambang titik NIM sama dengan 1 2 3. Bambang titik nama sama dengan bang. Ya, kalau mau bikin array gimana? Pakai bintang. Ini saya isi dengan dan bang-bangnya. Kalau mau diisi pakai pointer ya. Kita coba sekarang. Jadi struktur sama array itu bukan substitusi ya, itu hal yang berbeda. Array kumpulan objek yang dengan tipe data sama. Kalau struk isinya kumpulan objek tapi tipe datanya bisa beda-beda. Dan itu dianggapnya satu variabel. Kalau array kan satu variabel isinya banyak. Kalau ini tetap satu, kayak variabel biasa. Saya bikin ntar. Oke, nah, import. Oke, pertama saya bikin dulu struknya. Struk mahasiswa. Nah, ini sama kayak kita database ya. Jadi database kan kita punya table namanya mahasiswa tuh. Dia punya atribut name sama nama. Nah, ini biasanya buat menyimpan database-nya itu, datanya itu. Ya, kenapa? Karena kita tidak perlu begini misalnya. Ini kalau cara biasa ya. Saya punya mahasiswa 10. Jangan pakai ini deh. Saya anggap aja saya punya mahasiswa 10, tapi NIM-nya integer ya. Dan biar kalau saya punya mahasiswa 10 biji, 10 orang, bisa bikin integer NIM-nya 10, perkara biasa ya. Saya bikin namanya 10 juga. Ya. Nah, ketika saya ingin ngeprint data mahasiswanya, pakai loop gitu ya. Wah. Oh. Oke, ini 10 kebanyakan, saya bikin 3 aja.
Nah, saya menyimpan datanya begini ya, anim 1. Oke, gini. Nah, ya. Oh ya, salah. Ya, oke, Jermain. Oke, kita lihat. Ya, coba bayangin, kalau kita punya 100 data, kita harus selalu bikin kayak begini. Dan kalau mengubah, kita jangan sampai salah angkanya, indeksnya ya. Kalau saya bisa kelupaan begini. Nah, ini kan fatal. Fatal, karena hasil tidak sesuai yang kita inginkan ya. Supaya enggak error, supaya mengurangi kesalahan manusia, saya masukkan ini menjadi sebuah struktur, jadi kumpulan objek gitu ya. Nah, gini. Nanti saya bikin array-nya. Nah, jadi begini. Ya. Nanti di sini PSTI 0. Nah, kalau ini kan mengurangi kesalahan isi array. Ini bisa dipastikan bahwa data NIM sama nama pasti akan selalu berkorelasi, tidak mungkin salah ya. Dan kita juga sebagai programmer enak bacanya. Kelebihan. Ya, hasilnya sama aja, cuma tadi data yang banyak itu dirangkum menjadi sebuah struktur, kumpulan objek-objek yang kumpulan tipe data yang lain. Pak, apakah isinya di sini bisa mahasiswa gini, struktur mahasiswa? Bisa, ini boleh, begini juga boleh, ya. Begini juga boleh. Nah, terus deklarasinya gimana? Deklarasinya bisa seperti ini, satu persatu, atau kalau mau tadi sekaligus, bisa ya. Sampai kurung perawa. Ya, kita nge-print juga sama kayak gitu. Oke, nah gini ya.
Jadi dia menghimpun tipe data yang lain. Kalau dia pointer bisa nggak? Coba saya pakai. Karena Tito ini pointer, maka saya pakai ini. Oke, ternyata ini kalau pointer harus dipisah ya. Atau mungkin ada cara saya kurang tahu juga. Nah, jadi harus dipisah seperti ini. Salah. Oh, sama dengan segmentation fault. Error. Segmentation fault. Sebentar. Oh iya, maaf ini karena ini pointer, maka harus pakai calloc. Calloc itu satu. Bisa nggak ya ini? Saya penasaran. Oh ya, harus tadi. Oke ya. Jadi errornya kenapa? Karena kalau saya pakai bintang Tito langsung diisi, ini belum dibikin memorinya. Itu pelajaran sebelumnya ya, lupa saya. Saya harus mendeklarasikan memorinya dulu, baru cara pengisinya pakai tanda panah ini. Tuh, tadi kalau di contoh yang di PPT kok bisa? Iya, ya seperti ini contohnya. Pakai malloc, kita pakai pointer ya, karena pointernya dan saya ngambil datanya yang echo kan udah ada datanya, jadi bisa langsung dilihatkan di sini. Ya, 2 kali echo di print ya. Jadi kalau bikin pakai pointer jangan lupa pakai struknya, dibikin alokasi datanya pakai calloc atau malloc, dan sudah pakai free ya di bawahnya. Free gitu. Oke ya. Nah yang kedua ini bisa kenapa yang meskipun pointer, karena dia mengambil alamatnya echo ya. Alamatnya echo itu sudah dibikin jadi aman. Balik lagi, ini struct dan dia
membuat tipe data baru yang isinya tipe data lainnya. Gimana? Ada pertanyaan di sini? Oke. Pak, gimana? Tapi kan saya tiap nulis harus pakai stok mahasiswa. Iya. Tapi ada cara singkatnya. Pakai apa itu? Pakai, saya lihatkan. Nah, pakai yang namanya type def. Type def itu artinya mengubah suatu kata menjadi kata lain, ya. Contohnya gimana? Kita yang pertama ini, tadi kan kita bikin struk mahasiswa ya. Kan kalau tiap nulis struk mahasiswa terus menambah ketikan ya. Biar cukup satu kata, gimana kita pakai ini? Type def struk mahasiswa dijadikan mahasiswa, M-nya besar. Pak, namanya bukan mahasiswa boleh? Boleh. Pokoknya type def sesuatu ini diganti namanya jadi ini. Ya. Atau cara keduanya kalau mau pakai type def langsung aja seperti ini. Struk mahasiswa, ini mahasiswa. Pak, ini diganti dengan mobil, boleh. Nanti tipe datanya mobil ya. Di sini mobil Bambang. Kita lihat lagi caranya. Nah, kita kan kalau nulis struk mahasiswa panjang nih. Caranya gimana? Yang pertama kita bisa gini. Type def struk mahasiswa dari pelajar misalnya ya. Nanti saya di bawahnya aja biar beda. Pelajar sama dengan Amil ya. Amil titik nim sama dengan rujuk. Amil titik nama sama dengan Amil. Ya, kita lihat hasilnya errornya. Ya, tuh. Kita punya pelajar, jadi anak lebih pendek kan, Amil. Atau kalau lebih pendek lagi itu jadi A gitu kan. Bisa. Kita bikin tipe baru data namanya A. Ya. Ini artinya apa? Kalian bisa juga bikin tipe data baru, kayak gini. Nah ya, kalian bikin tipe data baru namanya angka. Isinya apa? Isinya sama juga kayak tipe data integer. Kita lihat di sini. Angka B sama dengan 8. Angka C sama dengan 5. Angka D sama dengan B plus C. Ya. Ini bisa printf, coba ya, di printf hasil dari D adalah nah, lihat ya, 13 ya. Kita bikin tipe data baru angka. Itu penggunaan dari type def. Nah, Pak, saya nggak mau pakai type def nih mau pakainya langsung aja bisa ya. Kita bikin begini,
tadi ganti A ya. Nah, wes kenapa salah? A-nya salah. Oke. Ini mungkin. Oke, kelupaan ya type def-nya. Ternyata tetap harus pakai type def di atasnya. Tapi saya ini agak salah saya coba. Oke. Di sini ada penggunaan di sini ada pertanyaan tentang penggunaan type def. Dia merubah sesuatu tipe menjadi tipe lain ya. Type def jadi mendefinisikan ulang. Kakak mau sendiri, nanti kan kita sama banget. Ya, oke. Ini type def. Oke, saya rewind. Kadang-kadang kalau kita bikin program, kita butuh yang namanya kumpulan dari data ya. Misalnya kita punya mendapatkan error gitu ya, kita bikin error tapi nanti di errornya itu selain angka selain angka errornya juga ada pesan errornya. Nah itu bisa pakai type def. Atau kayak ini, kadang-kadang kita mau ngebalikin nilai value gitu ya, kayak gini. Misalnya kita punya fungsi misalnya nim paling fungsi namanya misalnya integer nim paling tinggi nim paling nah ini kita mempunyai fungsi yang mengembalikan nilai nim. Nim paling besar. Ini argumennya nim 1 dan integer nim 2. Kita return if nim 1 lebih besar daripada nim 2, kita nim 1, kita nim 2. Nah kalau ini kan mau bisa satu data doang ya yang kebalik. Oh saya mau ngirim banyak data, gimana yang bisa di return? Nah saya bisa pakai ini, bisa pakai type def, pakai struct gitu loh ya. Nanti kembaliannya adalah tipe lebih dari 1 parameter ya. Jadi saya bisa mengembalikan ini semua sekaligus. Nah itu penggunaan yang lain, penggunaan dari struct ya, bisa mengembalikan return value yang bukan hanya satu tipe data aja, bisa banyak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan ke union. Nah, union ini kumpulan data juga, tetapi perbedaannya dia tidak disimpan di memori yang berbeda. Sebentar. Oke, dia
tidak menyimpan di memori yang berbeda. Bikinnya sama kayak tadi, tapi ini kata struct-nya itu dibikin union. Yang union ya. Union. Kemudiannya oke, perbedaannya cara nulisnya yang struknya diganti union. Tapi nanti kalau kita pakai yang integer ini, ya, kita nggak boleh pakai yang char-nya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita pakai yang char-nya, yang integernya nggak boleh dipakai. Kenapa? Nanti datanya akan tertimpa gitu loh. Kenapa? Karena dia menggunakan alamat memori yang sama. Cara bikinnya cara penggunaannya sama kayak tadi ya, union number value titik x. Langsung diisi nama variabel mana yang ingin kita pakai. Pakai titik x langsung, sama juga dengan kalau kita ingin y langsung diisi value titik y. Kalau mau langsung kayak value gini, maka yang bisa dipakai hanya yang x-nya aja. Kenapa? Karena x itu di posisi yang pertama. Kalau kita ingin pakai langsung ingin isi char-nya, nggak bisa pakai gini. Harus pakai cara yang manualnya, value titik y dengan a ya. Oke. Gimana kalau kita x sama y nya dipakai bersamaan? Misalnya kayak begini, union number testing titik x sama dengan 100. Di bawahnya saya pakai testing titik y sama dengan karakter a. Maka yang x-nya itu berubah menjadi a, tapi dalam bentuk integer ya. Kita coba. Jadi kalau pakai union nggak bisa dipakai data dua-duanya, hanya salah satunya saja. Kita pakai saya pakai di sini. Ya, di sini saya pakai union number x char y plot z ya. Saya bikin tipe data namanya number. Dia bisa berubah bentuk menjadi integer, menjadi char, nah ini cara makainya sama. Ya, kita makainya union number variabel misalnya d ya. Oke. Cara makainya d titik x sama dengan 10 ya. Saya pakai printf supaya melihat hasilnya. Nilai x sama dengan saya compile. Oke, nilai x sama dengan 10 ya, sama ya.
Nah, apa yang terjadi kalau saya mengisi dengan B.Y sama dengan C, V aja ya. Saya compile. Maka nilai X berubah jadi 118. Kenapa? Karena memorinya X itu dipakai oleh mengisi karakter V. Ya, jadi yang V-nya ini akan menimpa X-nya. Begitu juga kalau saya isi dengan float, maka nanti yang isi Y sama X-nya itu kebacanya itu berubah ya, jadi segini. Tapi kalau saya print float ya benar, saya print float gitu ya, S, F. Isinya 0,2. Kenapa ketika X jadi segini? Karena ini representasi di memori untuk integer kalau kita membuat float 0,2 ya. Ya, ini pakai union. Nah, kalau di memori kira-kira gimana sih gambarannya itu? Seperti ini. Oke, nah. Saya misalnya ngebikin buku hilang. Saya bikin tadi yang mahasiswa ya. Saya bikin mahasiswa katanya. Nah, ketika saya bikin mahasiswa itu ada ini buat alokasi, buat name, buat nama. Ya. Jadi kalau saya isi name-nya satu dengan namanya Ucok misalnya, ini dua hal disimpan di memori yang berbeda. Tapi kalau saya pakai union apa itu union number ya, ini artinya apa? Integer X di sini, array di sini, float get juga di sini. Jadi kalau saya ini nulis satu pertama, terus ini jadi karakter A. Jadi 0,2 ya, XYZ dari isinya ini ya, itu perbedaannya yang sangat mendasar dari struktur dan union ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya itu kalau pakai union kita cukup satu variabel aja. Bisa ganti jadi integer, bisa ganti jadi float, bisa ganti jadi yang lainnya. Dan dia tentunya karena menggunakan satu memori aja, dia lebih penggunaan datanya lebih kecil daripada pakai struct. Kalau struct itu tiap-tiap variabel mempunyai alamat memorinya sendiri-sendiri. Sedangkan kalau union dia hanya menggunakan memori yang tipe datanya paling besar. Misalnya integer itu 4 byte ya, char itu cuma 2 byte, maka yang diambil adalah yang 4 byte. Misalnya floatnya juga 4 byte ya, 4 byte ya, yang diambil yang terbesarnya. Ya, di sini perbedaannya tadi yang pertama itu kalau struct itu bisa dipakai semuanya karena menggunakan memori yang berbeda. Tapi kalau number itu menggunakan memori yang sama, jadi
dia akan ditimpa-timpa dan memorinya ukurannya adalah yang paling besar dari tipe data yang ada. Ya, ini contoh ketika kita pakai union. Ya, tadi saya sudah melihatkannya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sebelum kita selesai, kameranya dinyalain dulu ya. Sekarang kameranya nyalain dulu. Saya ada 35 orang, yang nyala baru ada 3 orang. Ayo, 5. Yang lainnya? Oke. Ini udah pada mandi belum ya? Udah pada mandi ya? Kan Jumatan ya? Belum, Pak. Udah. Bukan Jumatan lagi. Udah ya. Jumatan ya. Kalau hari Kamis nggak mandi ya boleh lah. Tapi kalau Jumat mandi juga mandi ya biar dapat pahala sunnah. Ayo, mana yang lainnya nih?